Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan semoga kesehatan selalu menyertai kita. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita sudah selesai berdoa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Ninyoman Ayu Trisnawati. Ibu dari Universitas Sulawesi Tenggara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Anak-anak sudah kenal kan nama Ibu? Ibu itu merupakan mahasiswa PPL di SD Negeri 2 Kendari. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu yang akan membawakan materi pembelajarannya, yaitu tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran 6. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita sama-sama menyimak video pembelajaran berikut ini. Hai anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, silahkan kalian baca tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini setelah video ini berakhir. Nah, anak-anak, apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat gambar di samping ini? Betul sekali, keberagaman. Nah, ini adalah contoh baju adat Bali. Keberagaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keberagaman. Setiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda serta yang sangat penting bagi tubuh. Tentunya tidak akan seimbang jika kita terus-menerus mengonsumsi protein dan karbohidrat saja. Kita juga perlu mengonsumsi makanan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita. Nah, keberagaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keberagaman merupakan modal pembangunan bangsa. Ini adalah tema iklan layanan masyarakat yang sudah direncanakan sejak pertemuan sebelumnya. Kali ini adalah kesempatan kita untuk menampilkannya di depan kelas. Sebelum tampil di depan kelas, pastikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama itu menggunakan suara yang keras dan juga lantang, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam. Yang ketiga ada menggunakan kontak mata dengan penonton. Yang keempat, tampil dengan penuh percaya diri. Nah, ini yang nomor 4 ini sangat penting ya. Ketika kita tidak tampil percaya diri, semuanya itu akan sia-sia. Sesuatu yang kita rancang-rancang itu akan lupa karena saking kita tidak percaya dirinya. Jadi tampil penuh percaya diri ini sangat penting sekali ya. Yang kelima itu menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Yang keenam, menjadikan sketsa gambar sesuai dengan naskah pedoman dalam berakting. Yang ketujuh, hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Dalam sebuah kelompok, kita pasti berhadapan dengan keanekaragaman, seperti perbedaan pendapat. Itu sudah sering ya terjadi, tetapi kerjasama dalam keberagaman justru mengajarkan kita untuk saling bertoleransi. Nah, ini adalah contoh ketika kita bekerja sendiri. Apa saja sih kelebihannya? Nah, kelebihan bekerja sendiri. Yang pertama itu pasti kita akan lebih serius dalam bekerja. Nah, yang kedua lebih rileks dan nyaman dalam bekerja. Ada beberapa orang yang memang dia itu lebih senang melakukan sesuatu itu sendiri. Yang pertama mungkin
lebih serius ya dibandingkan dengan rame-rame. Mereka kadang tidak apa ya, istilahnya tidak nyaman. Ada memang beberapa orang memang seperti itu. Terus yang kedua itu lebih rileks dan nyaman dalam bekerja. Nah, kalau sendiri itu enak ya, kayak menyendiri, kayak wawasan itu datang. Nah, rileks, nyaman jika bekerja sendiri dibandingkan dengan bekerja bersama-sama. Itu terkadang lebih rame ya, tapi tergantung ya dari masing-masing orang. Ada yang lebih suka bekerja sendiri, ada yang lebih suka berkelompok. Nah, yang selanjutnya kekurangan dari bekerja sendiri. Nah, yang pertama itu pekerjaan pasti lebih lama selesai. Yang kedua itu bekerja sendiri lebih lelah dibandingkan bekerja sama. Ketika bekerja sama, misalnya tugas itu kan bisa dibagi-bagi dengan teman kelompok. Tetapi jika kita bekerja sendiri, otomatis kita sendiri yang menyelesaikan pekerjaan itu. Yang ketiga, kurangnya interaksi antar sesama. Yang keempat, kurangnya tambahan wawasan. Nah, ini contoh gambar anak-anak bekerja kelompok. Apa saja sih kelebihan dalam bekerja kelompok? Nah, yang pertama itu meningkatkan informasi dan pengetahuan, meningkatkan ragam pandangan, meningkatkan penerimaan terhadap suatu solusi. Dan yang keempat, maaf ya, karena gambarnya tidak sampai di bawah, jadi ibu tidak baca. Mungkin kelebihannya ibu baca sampai 3. Nah, yang selanjutnya ada kekurangannya. Apa saja sih kekurangan dalam bekerja kelompok? Nah, yang pertama itu tim kerja memungkinkan terjadinya grouping. Apa itu grouping? Grouping itu merupakan peristiwa untuk mengikuti kesepakatan mayoritas anggota tim mengalahkan pendapat minoritas yang mungkin lebih besar. Artinya begini, dalam sebuah kelompok ada yang setuju pendapat ini, ada yang tidak setuju. Nah, yang setuju lebih banyak, maka itulah yang menang istilahnya ya, yang pendapatnya itu diambil, seperti itu ya. Nah, terus yang kedua, memungkinkan terjadinya free rider, atau artinya mereka tidak memberikan kontribusi secara nyata. Namun karena mereka bergabung dengan tim, maka dia mendapat imbalan atau balas jasa yang sama baiknya. Ini contohnya seperti begini. Ketika kita kerja kelompok, kan pasti dalam kelompok itu ibu sering sekali mendapati kasus ya, mereka itu mendapatkan tugas dalam satu kelompok, tetapi yang mengerjakan itu hanya sebagian. Nah, yang sebagiannya ini mereka tidak memberikan kontribusinya secara nyata, artinya mereka tidak ikut membantu temannya ya, tetapi mereka tetap mendapat imbalan atau balas jasa. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak coba lihat gambar berikut ini. Gambar apa ini? Anak-anak coba, gambar apa ini? Ya, betul sekali. Keberagaman corak batik. Apa sih itu keberagaman corak batik? Nah, ini ada contoh gambar bapak-bapak yang memakai batik ya. Nah, keberagaman corak batik Nusantara itu merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahannya dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Jadi setiap macam batik itu memang ada beberapa itu yang memiliki makna arti hidup yang sangat luar biasa ya. Batik-batik hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa. Namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing, seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua.
Jadi setiap daerah ini memang mereka itu memiliki ciri khas masing-masing. Oke anak-anak, itu tadi dia video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa nanti pada video pembelajaran berikutnya. Dadah. Nah anak-anak, itu tadi dia video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah anak-anak, semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk belajar ya, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Selalu memakai masker ketika kalian keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, dan jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan. Nah anak-anak, sebelum ibu tutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa memberikan kita manfaat, wawasan, dan ilmu pengetahuan. Nah anak-anak, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah anak-anak, ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari dengan ucapan selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai ketemu di pembelajaran kita yang berikutnya.